Memungkinkan. Iya. Memungkinkan. Bisa. Bisa. Aduh, ketahuan lagi bandelnya dulu. Oke, Kak. Oke. Katanya dulu sempet jaga warnet, bener apa enggak? Nice. Kanan lagi yuk. Oke. Itu sebenarnya basicnya benar-benar kayak gini. Nanti Oke. di mobil beneran. Assalamualaikum, tebak sekarang aku lagi di mana? Di mana yo? Di Tambun. Iya, salah. Aku lagi ada di daerah di BSD. Nah, ini tuh lapangan yang sangat gede. Tebak aku mau ngapain? Aku mau sekolah ngedrift, mau ngedrift ya. Habis itu setelin lagi. I wanna have you know how they drift me Tokyo. Dan kita ketemu ada Kak Akbar. Nah, Assalamualaikum Kak, apa kabar? Salah. Salah ya? Oke. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Kak Akbar ya? Bukan Kak. Oh, bukan ya? Kakak, apa kabar? Baik. Selamat datang. Akhirnya aku kesini loh. iya. Aku nonton waktu itu. Putdel pernah kesini kan? Iya bener. Iya. Bener-bener ngedrift. Ngedrift. Aku mau muter-muter kesini. Di dalam ada apa Kak? Di dalam ada, ini basicnya kan sekolah drifting. Oh, Jadi, iya. kita ada step by stepnya, mulai dari simulator sama mobil benerannya. Oh, jadi ini ada sekolahnya juga? Emang ini sekolah basicnya. Oh gitu. Bener. Oke, Jadi ini basicnya sekolah, tempat orang-orang belajar buat drifting kan daripada main di jalan. Nah ini ada tempatnya. Daripada di Senayan, Nah, mending di sini. Ini aman kan, nggak mengganggu orang juga. Benar. Terus boleh lihat-lihat nggak Kak mobil-mobilnya Kak? Boleh dong. Boleh. Ini kebetulan di sini ada 2 mobil. Ini mobil yang kita pakai buat kompetisi. Yang mana ini? Ini dua-duanya Oh, dua-duanya. sih Oke. sebenarnya. Dan ini ada juga yang mobil yang dipakai buat sekolah. Oh gitu. Ini kalau dalamnya Dalamnya udah dirakit semua ya Kak ya? Iya, dalamnya kosong. Udah di kita bilangnya dientengin. Jadi udah dikosongin dan ini tuh buat safety. Ini Ya. buat safety. Iya. Safety seat di sini. Iya, jadi kalau misalnya ini kita sebutnya roll cage, kalau misalnya mobilnya nabrak ataupun mobilnya kebalik, drivernya atau penumpangnya akan tetap aman. Oh gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalkan mau beli ini, maksudnya beli second, terus Kakak rakit atau gimana? Biasa tergantung sih. Kalau beli baru dirakit pun juga bisa juga. Cuman ini kan mobilnya kita memang beli mobil lama, terus kita bikin baru aja. Kita modifikasi semuanya. Wih keren. Kalau yang satu lagi Kak, Sama, yang favorit hampir Kakak sama. mana? Yang mana? Semuanya favorit sih. Mobil pertama yang mana? Mobil pertama, mobil utama berarti ya. Mobil utamanya yang ini. Yang ini? Yang ini, iya. Ini emang dua ini bedanya, yang ini mesinnya udah full spec, kalau yang ini mesinnya masih ya nggak terlalu full spec. Standar aja. Standar. Oke. Ini ada story-storynya nggak Kak? Oh banyak, kalau mobil ini. Ini udah dibawa kemana aja Kak? Kita kemarin sempat bikin video, kebetulan kan aku dari Sumatera Barat. Jadi Oke. kita ngedrift di Kelok 9. Nah, Kelok 9, terus di Sitinjau Lawi. Nah, kita bawa mobil ini. Jadi ini udah kemana-mana, udah ke Sumatera, udah ke Bali. Udah jalan-jalannya udah jauh kalau yang ini. Udah biasa berarti ya Kak ya? Iya, kalau ini udah kita pakai buat beberapa konten yang ya lumayan menarik lah. Lumayan menarik. Kakak ada cewek yang ngeluh nggak sih Kak? Aduh panas, aduh ini, aduh ini. Ya basicnya kalau udah suka drifting dan di lapangan udah harus terima panas. Iya harus terima, Udah harus terima cowoknya panas. begitu, Iya. gitu. Ya cuman kan ini mobil nggak dipakai buat hari-hari. Ini kan Iya, dipakai iya. memang khusus buat balapan. Ini khusus untuk balapan. Buat balapan, bener. Oke, aku pernah sih Kak dulu ngedrift, tapi dulu banget. Dan Ngedrift itu beneran atau itu di Senayan, tapi Oh, slalom, Iya, muter-muter iya. rem tangan gitu. Iya. Oh. Yang cuma mainin rem tangan terus Belokin setir. Oh setir. beda. Itu Beda? disebutnya slalom. Oh. Kalau drifting tekniknya jauh berbeda, mobil yang digunakan juga jauh berbeda, penilaiannya pun jauh berbeda, rasanya pun juga berbeda. Oh gitu. Yes. Ya aku udah lupa lagi. Dulu tuh aku sampai yang kayak 360 di Senayan tau gak sih kayak Iya, yang muter tahu. gitu satu. Nah, dua, coba tiga. kita tanya ya. Pertanyaannya naik mobil apa? Naik mobil apa? BMW.
Mercy, ya iya. BMW sedan. Oh ya, BMW itu penggerak roda belakang, memungkinkan. Iya. Memungkinkan, bisa. Bisa, aduh ketahuan lagi bandelnya dulu. Nanti yang kita pakai mana Kak? Kita pakai yang ini. Yang ini? Ini mobil yang kita pakai, ini kan kebetulan emang mobil cantik banget nih. Kalau diperhatiin lihat catnya nih, ini semuanya cat, nggak ada stiker. Emang ini mobil cantik banget. Ini kita akan pakai buat bikin video. Oke. Oke Kak. Ini aku mau nanya-nanya sedikit Kak. Oke, Kak. Awal mula tertarik di dunia drifting itu dari kapan? Awal mula itu 2006, 2007. 2007 waktu itu ada film Tokyo Drift, Fast and Furious, terus ngeliat kayak gitu keren sekali. Akhirnya kita coba-coba. Belum bisa itu? Belum, dan dulu nggak ada drifting pertama kali. Mungkin bisa dibilang aku generasi pertama yang mulai drifting di Indonesia juga. Salah satu generasi pertama lah. Oke, gitu. Terus? Ya akhirnya kita belajar, dan belajar kan nggak kayak sekarang ya. Sekarang tuh belajar tuh gampang. Kalau dulu kan kita informasi itu sulit banget. Iya benar. Ya kan? Jadi berawal dari mungkin dulu orang belum banyak nonton YouTube. Aku udah nonton YouTube, ngelihat cara-caranya seperti apa. Terus kita cobain. Oh jadi kakak belajarnya di YouTube? Justru belajarnya dari YouTube. Awalnya gitu. ngelihat teknik-tekniknya, apa segala macamnya. Awalnya di situ. Terus? Nah, habis itu seiring berjalannya waktu, walaupun ada YouTube, cuma tetap kekurangan informasi kan. Iya. Nah, baru itu ngobrol lah sama teman-teman yang sama interestnya, suka juga, dan kita cobain. Oh ternyata mobil tuh harus dirubah loh, modifikasi kakinya harus begini gitu. Oh iya, ternyata mobil tuh nggak yang harus standar gitu nggak boleh, harus bannya juga harus yang tipis gitu-gitu ya? Iya, sebenarnya sesuai sama spesifikasinya sih. Kalau misalnya kayak mungkin yang kayak sports car udah ready memang buat sports car. Kalau mobil yang passenger car atau buat daily belum tentu bisa 100% dipakai langsung buat ngedrift. Oh oke. Oke Kak, katanya dulu sempet jaga warnet, bener apa enggak? Bener. Tahun berapa itu? Tahun masa kuliah itu tahun 2005, 2006, ya pokoknya zaman-zaman kuliah lah waktu itu. 2005, 2006. Kakak tahun berapa sih Kak? Lahirnya tahuan dong, 87 lah. Oh 87, oh deket-deket lah, beda-beda tipis, aku 92. Oh iya, beda setahun berarti. Oh kakak kerja di warnet, apa kakak yang punya warnet? Enggak, kerja. Jadi waktu zaman kuliah dulu kebetulan suka main games. Ya dulu kita Ayo dance. bilang bocah warnet lah. Ya Ayo Dance salah satunya. Ayo Dance kan waktu itu game buat cari cewek. Ya pokoknya kita dulu sering dibilang anak warnet. Dan kebetulan karena memang hobi juga dan efisiensi nih. Jadi karena waktu itu pas jaga warnet kan jaga paket malam ya. Jadi dari jam 12 sampai jam 6 gitu. Lumayan ya. Pagi. Nah, ntar siangnya kuliah gitu. Jadi ya lumayan. Lumayan buat penghasilan lumayan buat hobi tapi jadi ngerasa kayak dibayar aja gitu. Oke. Gimana bisa sampai sekarang kayak gini Kak? Basically pertama udah suka duluan kan sama drifting. Ketika udah suka sama drifting, lalu kita coba gimana caranya supaya kita bisa menyalurkan hobi. Cuman karena kita memang dari keluarga yang kurang mampu, bukan kurang banget, tapi ya maksudnya ada keterbatasan. Tapi gimana caranya? Ini kan hobinya mahal. Ya jadi cari cara. Mahal banget ya terus. Jadi cari cara mulai dari jadi supir tembak, joki, gitu. Terus ya awalnya dari situ sih. Terus ngobrol-ngobrol ke beberapa brand, ayo dong support gitu. Ketok pintu lah kemana-mana gitu. Oh udah cari link lah ya kemana-mana lah ya. Pokoknya ngemis lah dulu, ceritanya ngemis dulu. Minta support gitu, gimana caranya supaya kita bisa buat balap. Dan karena kan drifting itu unik kan, baru. Sampai akhirnya waktu itu kita kerjasama sama satu stasiun TV. Kita bikin jadinya jadi kayak ini games gitu loh. Jadi orang yang datang nggak tahu kalau mau dibawa ngedrift ya kayak gitu lah. Kita bikin yang kayak di prank-prank gitu. Iya. Nah dari situ akhirnya orang lebih banyak mengenal drift dan kebetulan akhirnya banyak juga tuh sponsor yang datang. Gue mau dong sponsorin gitu. Ya maksudnya sampai di titik sekarang kita nggak perlu yang harus ketok pintu kemana-mana, tapi sponsor yang udah datang gitu loh. Oh keren. Gitu startingnya dari situ. Kakak respon dari orang tua pas kakak tahu kakak suka ngedrift, kan biasa kan kalau orang tua, aduh kamu jangan nanti kamu begini. Ya sebenarnya kalau respon dari orang tua yang pertama waktu nyokap itu almarhum udah lama, udah tahun 92. Oh dari aku lahir. Ya jadi 94 almarhum. Jadi pada saat growing masih remaja tinggal sama papa kan. Nah kebetulan papa itu memang dari dulu nyuapin kita untuk suka mobil.
Oh, asik. Jadi Iya, dari, iya, iya, dari iya. SMP kita udah suruh cuci mobil sendiri, SMA suruh bawa bengkel sendiri gitu. Ya. Dan intinya dipaksa lah. Tapi waktu itu nggak suka. Ya belum, biasanya kalau belum. disuka, kalau nggak suka dipaksa kayak gimana pun nggak akan mau Iya, kan. iya, iya, Nah iya. jadi pas dipaksa kita nggak mau. Ternyata pas kuliah ketemu teman yang satu hobi, akhirnya jadi mulai suka. Jadi sebenarnya kalau dibilang kita agak terlambat, kita starting suka mobil umur 20 tahun. Iya, benar. Sedangkan kan banyak kan orang yang 9 tahun, 10 tahun iya, udah pada iya. ngerti mobil gitu. Nah, sedangkan kayak aku baru 20 tahun tuh baru ngerti apa sih namanya velg gitu. Iya. Pantes aku kalau ngedrift ya, kalau 360, udah deh, jangan lagi ban gue deh, aduh ban gue. Bannya sampai tipis, itu Pasti. ban mahal gitu. Pasti. Ya udah Kak, berarti kita langsung cobain aja deh Kak. Ayo kita boleh dong. Tahapannya kalau ada yang mau sekolah ngedrift gimana Kak? Nah, jadi kita ada beberapa kelas di sini, tapi yang paling pertama pasti kan beginner ya. Orang yang belum pernah ngedrift itu kita ada beberapa step. Yang pertama itu dia harus belajar teorinya dulu. Oke. Ketika udah selesai belajar teorinya, kita arahkan buat ke simulator dulu. Di simulator itu kita akan ngelihat si murid ini bisa mendengarkan nggak apa yang dimaksud sama coachnya untuk nyobain mobilnya atau tekniknya apa segala macamnya. Jadi setelah dari simulator baru kita pindah ke mobil beneran. Pelan-pelan ya, dari Iya. simulator dulu. Oh oke gitu. Oke, kita coba deh Kak. Boleh. Kak, bisa pelan-pelan nggak sih Kak? Apa aja? Bukan ngedrift ya kalau pelan-pelan ya Kak? Enggak, ngedrift tuh pelan. Oh, ngedrift Tanya pelan. Wendy deh. Pelan kan ya, mana? Pelan, Pelan. Pelan ya? Pelan. Oh, pelan, pelan, Emang pelan. pelan. Gimana pelan? pelan kan? Pelan, Emang bener. Pelan ya? Oh iya, ya udah. Ya udah deh, aku coba deh. Bisa pulang nggak sini? Ya udah aku coba, let's go. Coba kira selesai. luar biasa. Hebat, Mas. Guys, kita mau diajarin ke simulatornya dulu. Oke, jadi ini adalah sekolahnya. Sekolahnya ini ruangannya, silakan masuk. Ini ruang tunggunya. Ruang Agak tunggunya gelap ya. Kita nyalain dulu deh. Nah, ini ruang tunggunya dan ini adalah ruangan kelas kita. Nah, di sinilah kita akan mulai belajar drifting. Oke. Ada Dani di sini, Dan. Nah, kenalin Dan. Ini Dani. Waduh, udah nggak nyanyi? Bukan Ahmad Dhani, Oh, beda. bukan ya, beda. Jadi Dhani ini adalah kepala sekolahnya di sini. Oh, siap. Sekaligus dia juga profesional drifter, juara nasional juga. Oke, Gitu. nanti berarti aku sama Mas Dani. Yes, sama Dhani yang akan ngajarin secara langsung gimana sih belajar di sekolah. Nah, simulator itu tuh penting atau enggak? Ya, itu penting Oke. sebenarnya. Jadi, kita akan coba dari sini dulu kalau mau cobain. Oke, coba ajarin aku di mana? Coba ini aku contohin lo. Jadi Ya, sebelum boleh. kita mulai aku jelasin dulu. Jadi di simulator ini, Ya. ini bukan game atau bukan mainan ya. Nah, Ya. simulator ini bisa dibilang 90% mirip kayak mobil beneran. Ya. Jadi secara teknik, secara semua pergerakan, bedanya kita nggak ngerasain G-force-nya aja. Kita ngerasain ketarikannya atau miringnya. Terus secara teknik sama. Nah, jadi sebelum kita mulai ke mobil beneran, ada baik kita belajar di sini dulu. Oke. Nah, sekarang aku Tapi contohin dulu ya. alangkah baiknya kita berdoa dulu kali ya. Iya. Oh ya. Oke, berdoa masing-masing. Oke, jadi ini aku tunjukin basic dari drifting itu adalah bikin donat. Donat itu kita cuma kayak bikin lingkaran benar seperti donat. Kita akan memutari kon yang ada di sini. Nah, ini pertama kita posisiin mobil di sebelah sama kon sejajar. Kon di sebelah kanan kita. Nah, pertama kita belokin setir dulu satu putaran ke kanan. Jadi roda udah menghadap kanan nih. Nah, habis itu yang kita lakukan gas sampai RPM tinggi. Habis itu lepas kopling yang cepat. Tuh, mobil sliding langsung lanjutin driftingnya. Nah, ini benar-benar basic dari drifting. Gitu, jadi kenapa mobil bisa drifting? Karena saat mobil, ini kan mobil harus gerak roda belakang ya. Jadi pas begitu kita start RPM tinggi, kita lepas kopling, mobil itu gas, roda belakang tuh spinning terus. Berarti kuncinya di sini pertama, gas harus tinggi, supaya roda belakang selalu mutar. Kayak gas tinggi, baru kopling. Iya, gas tinggi lepas kopling yang cepat. Oh, lepas koplingnya cepet. Ya, kalau kita nyetir mobil manual, kita lepas kopling pelan-pelan supaya dia jalannya halus kan. Iya. Nah, buat drifting kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus lepas kopling yang cepat. Oke. Gitu. Nih, aku contohin sekali lagi ya. Pertama belokin setir ke kanan dulu. Mas gigi 1, RPM tinggi, ini kayak gini, lepas kopling cepat. Tuh, mobil langsung sliding kan. Nah, cuman yang harus kita lakukan next step-nya, begitu mobil udah sliding, kita counter setirnya. Lepas setir ya. Tuh, dia akan muter sendiri. Terus lanjutin driftingnya.
Nah, begitu mobil udah sliding, kita tinggal arahin pakai setir. Ini kan setirnya belok kiri ya? Ya. Nah, ini kalau kita ngerasa mobilnya terlalu ke kiri, kita belokin lagi ke kanan. Belokin lagi ke kiri. Nah, kita harus maintain si angle-nya ini supaya tetap lanjut, continue muterin si cone-nya ini. Oke. Tuh. Coba, bisa Oke, nggak? sekarang coba ya. Hebat loh, dan dia nggak ada rasa takutnya dan kayaknya dia punya modal yang cukup kuat. Kayaknya harus ikut kejuaraan di WDC nih. Kayaknya modalnya cukup kuat. Setuju nggak guys? Komen di bawah. Saya ke sini ya. Oke. Sorry, udah pernah nyetir manual kan? Bisa? Manual udah dulu. Oke, ini kalau koplingnya sebelah kiri. Kopling di sini. Iya. Jadi kaki kiri cuma mainin kopling aja ya, kaki kanan mainin gas aja. Kita nggak perlu pakai rem kok sekarang. Ini gas ini kan? Gas yang kanan ya. Ya, oke. Oke, coba kita posisiin mobil dulu. Oke, ini udah ya di sebelah kon. Udah. Oke, kopling injek, masukin gigi 1. Udah. Oke, sekarang kaki kanannya injek gas. Gas kencang. Ya, kalau di game kita fullin aja nggak apa-apa, tapi di mobil beneran jangan, Oh, oke. nanti bisa rusak. Oke, setirnya belokin dulu. Buka, oke, nice, kiri lagi, nice, kanan lagi, oke. Itu sebenarnya basicnya benar-benar kayak gini. Nanti Oke. di mobil beneran sebenarnya lebih gampang dibanding di simulator ini. Iya bener. Di sini kan kita nggak bisa ngebayangin kan feel-nya Iya, beda iya, kan. ha. At least yang penting kamu udah tahu dulu nih cara controlling si gas sama main steer. Oke. Udah, itu benar-benar basic dari drifting. Oke. Oke. Mungkin sekarang kita bisa coba mobil asli ya. Boleh. Tapi ditemenin kan? Iyalah pasti. Nanti dicontohin dulu juga kok. Oke. Lagi. Oke, go. Nice. Counter.